got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys, 3 block, bitches on my line, and you know. Sejarah perlawanan terhadap kolonisasi sebelum lahirnya kesadaran nasional. 1. Ciri-ciri perlawanan yang terjadi sebelum lahirnya kesadaran nasional. Bersifat lokal, perlawanan dilakukan oleh tiap-tiap kerajaan yang merasa martabatnya dilecehkan dan kedaulatannya dilanggar. Bergantung pada seseorang, pemimpin karismatik. Perlawanan dipimpin oleh seorang raja, bangsawan, pemuka agama, atau yang dianggap memiliki kesaktian dan kekuasaan manusia biasa. Namun karena terlalu bergantung, rakyat akan tercerai berai dan perlawanan berhenti ketika pemimpin itu tewas. Perlawanan bersifat fisik atau mengandalkan kekuatan senjata, mengandalkan berbagai jenis senjata tradisional, khas daerah, bambu runcing, kelewang, pedang, dan sebagainya. Mudah dipecah belah, mudah dipengaruhi dengan imbalan untuk melakukan pengkhianatan. 2. Perlawanan terhadap Portugis. Portugis hanya mengemban misi dagang, bukan menduduki suatu wilayah kemudian membangun sistem politik dan pemerintahan di tempat tersebut. Kesultanan Ternate. Pemimpin, Sultan Hairun, Sultan Babullah. Penyebab perlawanan, monopoli perdagangan, intervensi terhadap urusan internal Kesultanan Ternate, penyebaran agama Kristen. Sultan Hairun ditangkap dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 1570. Portugis berhasil diusir dari Maluku 1575 di bawah pimpinan Sultan Babullah dan menyingkir ke Pulau Timur dan berkuasa hingga akhir abad ke-20. Kesultanan Demak. Pemimpin Raden Fatah Sultan Trenggono. Fatahillahi. Penyebab perlawanan, Portugis ingin menguasai Pulau Jawa dan terganggunya aktivitas dagang karena monopoli Portugis. Demak dapat menghalau Portugis pada tanggal 22 Juni 1527 di bawah pimpinan Fatahillah. Fatahillah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, kemenangan yang gemilang. Kesultanan Aceh. Pemimpin Sultan Ali Muhayyad Shah 1514 sampai 1518. Sultan Alauddin Riayat Shah 1537 sampai 1568. Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1638. Penyebab perlawanan, banyak pedagang muslim yang pindah ke Aceh dan membuat Aceh maju dengan pesat, sehingga Portugis menyerang Aceh. Tidak berhasil mengusir Portugis dari Malaka, namun perlawanan rakyat Aceh tetap berlanjut hingga Malaka jatuh ke tangan FOC tahun 1641. 3. Perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Perlawanan terhadap FOC dan pemerintah kolonial Belanda dimulai sejak awal abad ke-17 sampai 20. Perlawanan di abad ke-17, Sultan Agung dari Mataram 1613 sampai 1645. Sultan Iskandar Muda dari Aceh 1635 sampai Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Makassar 1667. Untung Suropati dan Trunojoyo dari Jawa 1670. Ibnu Iskandar dari Tanah Minang 1680. Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten 1684. Perlawanan di abad 19 sampai 20. Patimura dari Maluku 1817. Sultan Barabudin dari Palembang 1817. Tuanku Imam Bonjol dari Tanah Minang 1822 sampai 1837. Pangeran Diponegoro dari Jawa 1825 sampai 1830. Gusti Ketut Jelantik dari Bali 1850. Pangeran Antasari dari Kalimantan 1860. Teku Umar Tekucik di Tiro, Cutnyadin dari Aceh 1837, 1904. Anak Agung Made dari Lombok 1895. Raja Singamangaraja dari Tapanuli sekitar tahun 1900. Pemerintahan kolonial Portugis. Kekuasaan Portugis di Indonesia dimulai ketika berhasil mengambil alih Malaka pada tahun 1511 yang diperluas hingga menguasai wilayah Maluku. Pemerintahan kolonial Portugis berlangsung hingga 1641. Kebijakan-kebijakan pemerintahan kolonial Portugis antara lain menerapkan sistem penopolian perdagangan cengkeh dan kepala di Ternate, berusaha menguasai Maluku, menyebar agama Katolik di daerah kekuasaan Portugis, menyebabkan bahasa dan seni musik
keroncong Portugis. Pengaruh kebijakan terhadap masyarakat Maluku yaitu mengganggu dan mengancam jaringan perdagangan, rakyat jadi miskin dan menderita. Tubuh benih rasa benci terhadap kekejaman Portugis, munculnya rasa persatuan dan kesatuan rakyat Maluku. Untuk kebijakan VOC, VOC merupakan konsep perdagangan Belanda yang berdiri sejak tahun 1602. Kebijakan VOC di Indonesia sebagai berikut: menguasai pelabuhan dan mendirikan benteng untuk melaksanakan penokolan perdagangan, pelaksanaan politik, defense and guard atau adu domba untuk menguasai kerajaan-kerajaan pribumi, pengangkatan gubernur jenderal untuk memperkuat kekuasaan VOC, pelaksanaan hak konsili, memindahkan markas VOC yang semula di Benteng dan Ambon ke Jakarta, melaksanakan pelayanan bagi adanya hak ekspropriasi, yaitu hak untuk membinasakan tanaman rempah-rempah yang memilih ketentuan, menerapkan penyebaran wajib, yaitu kewajiban rakyat dan peringanan untuk menanam kopi, mempengaruhi kebijakan VOC pada rakyat Indonesia, berkurangnya kekuasaan raja karena dominasi VOC, terpecah belahnya wilayah kerajaan, hak untuk masyarakat Indonesia menjadi miskin dan menderita. Pelayanan hoki merupakan untuk perasaan, perampokan dan pemerkosaan, perbudakan dan pembunuhan bagi penduduk Maluku. Hak eksternal mematikan harapan rakyat untuk memperoleh penghasilan lebih. Perlawanan terhadap kolonialisme sebelum lahirnya kesadaran nasional. 1. Perlawanan rakyat Maluku di bawah Ahmad Matulesi tahun 1817. Sejak abad ke-17, perlawanan rakyat Maluku terhadap kompeni sudah terjadi. Namun perlawanan yang dahsyat baru muncul pada permulaan abad ke-19 di bawah pimpinan Ahmad Matulesi, lebih dikenal dengan nama Patimura. Latar belakang timbulnya perlawanan Patimura di samping adanya tekanan-tekanan yang berat di bidang ekonomi sejak kekuasaan VOC, juga dikarenakan hal sebagai berikut. Adanya tindakan-tindakan pemerintah Belanda yang memperberat kehidupan rakyat, seperti sistem penyerahan secara paksa, kewajiban kerja bladong, penyerahan atap dan gaba-gaba, penyerahan ikan asin, dendeng, dan kopi. Selain itu, beredarnya uang kertas yang menyebabkan rakyat Maluku tidak dapat menggunakannya untuk keperluan sehari-hari karena belum terbiasa. B. Adanya pemecahan guru-guru sekolah akibat pengurangan sekolah dan gereja, serta pengiriman orang-orang Maluku untuk dinas militer ke Batavia. Hal-hal tersebut di atas merupakan tindakan penindasan pemerintah Belanda terhadap rakyat Maluku. Oleh karena itu, rakyat Maluku bangkit dan berjuang melawan imperialisme Belanda. Aksi perlawanan meletus pada tanggal 15 Mei tahun 1817 dengan menyerang Banteng, Daustede di Singapura, Saparua. Setelah terjadi pertempuran sengit, akhirnya Banteng Daustede jatuh ke tangan rakyat Maluku di bawah pimpinan Patimura. Banyak korban di pihak Belanda termasuk Presiden Belanda Van den Berg ikut
terbunuh dalam pertempuran. Kemenangan atas pemerintah kolonial Belanda memperbesar semangat perlawanan rakyat sehingga perlawanan meluas ke Ambon, Seram, dan pulau-pulau lain. Di situ perlawanan rakyat muncul pada permulaan bulan Juni tahun 1817 di bawah pimpinan Ulubaha. Rakyat Haruku di bawah pimpinan Kapten Lucas Selano, Aron, dan Pati Saba. Situasi pertempuran berbalik setelah datangnya bala bantuan dari Batavia di bawah pimpinan Buykes. Pasukan Belanda terus mengadakan penggempuran dan berhasil menguasai kembali daerah-daerah Maluku. Perlawanan semakin mereda setelah banyak para pemimpin bertawan seperti Thomas Matulesi atau Patimura, Anthony Arebo, Thomas Patiwel, Lucas Lalumahina, dan Johannes Matulesi. Dalam perlawanan ini juga muncul tokoh wanita yakni Saristina Marta Tiahahu sebagai pahlawan rakyat yang tertindas oleh penjajah. Tepat pada tanggal 16 Desember tahun 1817, Thomas Matulesi dan kawan-kawan di perjuangannya menjalani hukuman mati di tiang gantungan. 2. Perlawanan kaum Paderi 1821 sampai 1838. Perang Paderi melawan Belanda berlangsung 1821, tapi gerakan Paderi sendiri sudah ada sejak awal abad ke-19. Dilihat dari sasarannya, gerakan Paderi dapat dibagi menjadi dua periode. A. Periode 1803 sampai 1821 adalah masa perang Paderi melawan adat dengan corak keagamaan. B. Periode 1821 sampai 1838 adalah masa perang Paderi melawan Belanda dengan corak keagamaan dan patriotisme. Sejak tahun 1821, saat kembalinya 3 orang haji dari Mekah, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piabang, gerakan Paderi melawan kaum adat dimulai. Kaum Paderi berkeinginan memperbaiki masyarakat Minangkabau dengan mengembalikan kehidupannya yang sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Pada kaum adat justru ingin melestarikan adat istiadat warisan leluhur mereka. Adat yang selama ini dianut dan yang menjadi sasaran gerakan Paderi adalah kebiasaan-kebiasaan buruk, seperti menyabung ayam, berjudi, madat, dan minuman keras. Terjadilah perbenturan antara kaum adat dengan kaum Paderi. Kaum adat yang merasa terdesak kemudian minta bantuan kepada pihak ketiga, yang semula Inggris kemudian digantikan oleh Belanda berdasarkan Konvensi London. Perang Paderi melawan Belanda meletus ketika Belanda mengerahkan pasukannya menduduki Samawang pada tanggal 18 Februari 1821. Masa perang Paderi melawan Belanda dapat dibagi menjadi 3 periode. A. Periode 1821 sampai 1825 ditandai dengan meletusnya perlawanan di seluruh daerah Minangkabau. Di bawah pimpinan Tuanku Pasaman, kaum Paderi menggempur pos-pos Belanda yang ada di Mawang, Sulit Air, Sipinan, dan tempat-tempat lain. Pertempuran menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak. Tuanku Pasaman kemudian mengundurkan diri ke daerah Lintau. Sebaliknya, Belanda yang telah berhasil menguasai lembah tanah datar kemudian mendirikan benteng pertahanan di Batu Sangkar, Fort van den Kapellen. B. Periode 1825 sampai 1830 ditandai dengan meredanya pertempuran. Kaum Paderi perlu menyusun kekuatan, sedangkan pihak Belanda baru memutuskan perhatiannya menghadapi perlawanan di Ponorogo, Jawa. C. Periode 1830 sampai 1838 ditandai dengan perlawanan di kedua belah pihak yang makin menghebat. Pemimpin di pihak Belanda antara lain Letkol A.F. Raff, Kolonel de Stuwer, McGillivray, dan Elliot. Sedangkan di pihak Paderi ialah Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Nan Renceh, Tuanku Nan Gabuk, Tuanku Hitam, Tuanku Nan Cerdik, dan Tuanku Tambusi. Pada tahun 1833, Belanda mengeluarkan plakat panjang yang isinya antara lain sebagai berikut. Penduduk dibebaskan dari pembayaran pajak yang berat dan kerja rodi.
Belanda akan bertindak sebagai penengah jika terjadi perselisihan antara penduduk. Penduduk boleh mengatur pemerintahan sendiri. Hubungan dagang hanya diperbolehkan dengan Belanda. Belanda menjalankan siasat pengepungan mulai masuk tahun 1837 terhadap Benteng Bonjol. Akhirnya Benteng Bonjol berhasil dilumpuhkan oleh Belanda. Selanjutnya Belanda mengajak berunding kaum Paderi yang berujung pada penangkapan Tuanku Imam Bonjol 25 Oktober 1837. Setelah ditahan, Tuanku Imam Bonjol dibuang ke Cianjur, dipindahkan ke Ambon 1839, dan tahun 1841 dipindahkan ke Manado hingga wafat tanggal 6 November 1864. Perlawanan kaum Paderi kemudian dilanjutkan dengan Tuanku Tan Busi. Setelah Imam Bonjol tertangkap, akhirnya seluruh Sumatera Barat jatuh ke tangan Belanda. Itu berarti seluruh perlawanan dari kaum Paderi berhasil dipatahkan oleh Belanda. 3. Perlawanan Pangeran Diponegoro 1825-1830. Pengaruh Belanda di Surakarta dan Yogyakarta semakin bertambah kuat pada permulaan abad ke-19. Khususnya di Yogyakarta, campur tangan Belanda telah menimbulkan kekecewaan di kalangan kerabat keraton yang kemudian menimbulkan perlawanan di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Sebab-sebab perlawanan Diponegoro antara lain sebagai berikut. A. Adanya kekecewaan dan kebencian kerabat istana terhadap tindakan Belanda yang makin intensif mencampuri urusan keraton melalui Patih Danurejo, kaki tangan Belanda. B. Adanya kebencian rakyat pada umumnya dan para petani khususnya akibat tekanan pojok yang sangat memberatkan. C. Adanya kekecewaan di kalangan para bangsawan karena hak-haknya banyak yang dikurangi. Sebagai sebab khususnya ialah adanya pembuatan jalan oleh Belanda melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Pertempuran pertama meletus pada tanggal 20 Juli 1825 di Tegalrejo. Setelah pertempuran di Tegalrejo, Pangeran Diponegoro dan pasukan menyingkir ke Dekso. Di daerah Goro dipimpin oleh Kertapangalasan yang memiliki kemampuan yang cukup kuat. Kabar mengenai pecahnya perang melawan Belanda segera meluas ke berbagai daerah. Dengan dikumandangkan perang Sapili ke Surakarta oleh Kiai Mojo, dikedua oleh Kiai Hasan Besari, dan di daerah-daerah lain, maka pada pertempuran-pertempuran pada tahun 1825 sampai 1826, pasukan Belanda banyak terpukul dan terdesak. Melihat kenyataan ini, kemudian Belanda menggunakan usaha dan tipu daya untuk mematahkan perlawanan antara lain sebagai berikut. A. Siasat Benteng Stelsel yang dilakukan oleh Jenderal de Kock mulai tahun 1827. B. Siasat bujukan agar perlawanan menjadi reda. C. Siasat pemberian hadiah sebesar 20.000 ringgit kepada siapa saja yang dapat menangkap Pangeran Diponegoro. D. Siasat tipu muslihat, yaitu ajakan berunding dengan Pangeran Diponegoro dan akhirnya ditangkap. Dengan berbagai tipu daya, akhirnya satu persatu pemimpin perlawanan tertangkap dan menyerah. Antara lain Pangeran Surya Mataram dan Aryo Prangwadono tertangkap 19 Januari 1827. Pangeran Serang dan Noto Brojo menyerah di 21 Juni 1827. Pangeran Mangkubumi menyerah 27 September 1829. Dan Alibasa Sentot Rawiro Dirjo menyerah tanggal 24 Oktober 1829. Kesemuanya itu merupakan pukulan yang berat bagi Pangeran Diponegoro. Melihat situasi yang demikian, pihak Belanda ingin menyelesaikan perang secara cepat. Jenderal de Kock melakukan tipu muslihat dengan mengajak berunding Pangeran Diponegoro. De Kock berjanji apabila perundingan gagal maka Diponegoro diperbolehkan kembali ke pertahanan. Atas dasar janji tersebut, Diponegoro mau berunding di rumah Residen Kedu, Magelang pada tanggal 28 Maret 1830. Namun de Kock ingkar janji sehingga Pangeran Diponegoro ditangkap ketika perundingan mengalami kegagalan. Pangeran Diponegoro kemudian dibawa ke Batavia, dipindahkan ke Manado, dan pada tahun 1834 dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya pada tanggal 8 Januari 1855. Perlawanan di Kalimantan Selatan 1859 sampai dengan 1905. Di Kalimantan Selatan, Belanda telah lama melakukan campur tangan dalam urusan Istana Banjar. Puncak kebencian terhadap Belanda dan akhirnya meletus menjadi perlawanan ketika terjadi kericuan pergantian tahta kerajaan Banjar setelah wafatnya Sultan Adam tahun 1857. Dalam hal ini Belanda mengangkat Pangeran Tamjidillah sebagai Sultan Banjar. Rakyat tidak mau menerima sebab Pangeran Hidayat yang lebih berhak dan lebih disenangi rakyat. Pertempuran rakyat Banjar melawan Belanda berkobar pada tahun 1859 di bawah pimpinan Pangeran Antasari. Dalam pertempuran ini Pangeran Hidayat berada di pihak rakyat. Tokoh-tokoh lain dalam pertempuran ini antara lain Kiai Demang Leman, Haji Nasrun, Haji Buyasin, Tumenggung Suropati, dan Kiai Langlang. Pasukan Antasari menyerbu pos-pos Belanda yang
ada di Martapura dan Pangron pada akhir April 1859 di bawah pimpinan Kiai Demang Leman dan Haji Buyasin. Pada bulan Agustus 1859 pasukan Banjar Demak berhasil merebut banteng Belanda di Tapanio. Ketika pertempuran sedang berlangsung, Belanda memecat Pangeran Hidayat sebagai Mangkubumi karena menolak untuk menghentikan perlawanan. Pada tanggal 11 Juni 1860 jabatan Sultan kosong karena Sultan Tamjidillah diturun dari tahtanya oleh pihak Belanda dan jabatan Mangkubumi dihapuskan. Dengan demikian kerajaan Banjar dihapuskan dan dimasukkan dalam wilayah kekuasaan Belanda. Pertempuran terus meluas ke berbagai daerah seperti Tanah Laut, Barito, hulu sungai Kapuas, dan Kahayan. Dalam menghadapi serangan-serangan ini Belanda mengalami kesulitan, namun setelah mendapatkan bantuan dari luar akhirnya Belanda berhasil mematahkan perlawanan rakyat. Pada tanggal 3 Februari 1862 Pangeran Hidayat tertangkap dan dibuang ke Jawa. Pangeran Antasari yang pada tanggal 14 Maret 1862 diangkat oleh rakyat sebagai pemimpin tertinggi agama Islam dengan gelar Pandembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Gugur dalam pertempuran di Hulu Teweh pada tanggal 11 Oktober 1862. Sepeninggal Pangeran Antasari, perjuangan rakyat Banjar dilanjutkan oleh teman-teman seperjuangan. Perlawanan rakyat benar-benar dapat dikatakan padam setelah gugurnya Gusti Matseman tahun 1905. Perlawanan di Bali 1846 sampai dengan 1905. Di Bali timbulnya perlawanan rakyat melawan Belanda setelah Belanda berulang kali memaksakan kehendaknya untuk menghapuskan hak tawan karang. Hak tawan karang yakni hak bagi kerajaan-kerajaan Bali untuk merampas perahu yang terdampar di pantai wilayah kekuasaan kerajaan yang bersangkutan. Setelah berulang kali kapal Belanda hendak dirampas, namun Belanda memprotes dan mengadakan perjanjian sehingga terbebas. Raja-raja Bali yang pernah diajak berunding ialah Raja Klungklung dan Raja Badung, Raja Buleleng dan Raja Karangasem. Akan tetapi kesemuanya tidak diindahkan sehingga Belanda memutuskan untuk menggunakan kekerasan dalam usaha menundukkan Bali. Dalam menghadapi perlawanan rakyat Bali, pihak Belanda terpaksa mengerahkan ekspedisi militer secara besar-besaran sebanyak 3 kali. Ekspedisi pertama dengan kekuatan 1.700 orang pasukan dan gagal dalam usaha menundukkan rakyat Bali. Ekspedisi kedua dengan kekuatan yang lebih besar dari yang pertama disambut dengan perlawanan oleh Gusti Pujelentik yang telah mempersiapkan pasukannya di benteng Jagaraga sehingga dikenal dengan Perang Jagaraga. Ekspedisi Belanda ini pun juga berhasil digagalkan. Kekalahan ekspedisi Belanda baik yang pertama maupun kedua menyebabkan pemerintah Hindia Belanda mengirimkan ekspedisi ketiga dengan kekuatan yang lebih besar lagi yakni 4.177 orang pasukan. Kemudian menimbulkan Perang Jagaraga. Perang berlangsung selama 2 hari 2 malam tanggal 15 dan 16 April 1849 dan menunjukkan semangat perjuangan rakyat Bali yang heroik dalam mengusir penjajahan Belanda. Dalam pertempuran ini pihak Belanda mengerahkan pasukan darat dan laut yang terbagi dalam 3 koloni. Koloni 1 di bawah pimpinan Van Swieten. Koloni 2 dipercayakan kepada La Brun de Vexil dan koloni 3 dipimpin oleh Poland. Setelah terjadi pertempuran sengit, akhirnya benteng Jagaraja jatuh ke tangan Belanda. Prajurit Bali dan para pimpinan mereka termasuk Gusti Jelentik berhasil meloloskan diri. Perlawanan rakyat Bali tidaklah padam. Pada tahun 1858 Nyoman Gempol mengangkat senjata melawan Belanda namun berhasil dipukul mundur. Selanjutnya tahun 1868 terjadi lagi perlawanan di bawah pimpinan Ida Madi Rai. Ini pun juga mengalami kegagalan. Perlawanan masih terus melanjut dan baru pada awal abad ke-20 1905 seluruh Bali berada di bawah
6. Perlawanan di Aceh tahun 1873 sampai 1904. A. Latar belakang perlawanan Aceh memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai pusat perdagangan. Aceh banyak menghasilkan lada dan tambang serta hasil hutan. Oleh karena itu, Belanda berambisi untuk mendudukinya. Sebaliknya, orang-orang Aceh tetap ingin mempertahankan kedaulatannya. Sampai dengan tahun 1871, Aceh masih mempunyai kebebasan sampai kerajaan yang merdeka. Situasi ini mulai berubah dengan adanya Sumatera yang ditandatangani Inggris dengan Belanda pada tanggal 2 November 1871. Isi dari Trak Sumatera 1871 adalah pemberian kebebasan bagi Belanda untuk memperluas daerah kekuasaan di Sumatera, termasuk Aceh. Dengan demikian, Trak Sumatera 1871 jelas merupakan ancaman bagi Aceh. Karena itu, Aceh berusaha untuk memperkuat diri, yakni mengadakan hubungan dengan Turki, konsul Italia, bahkan dengan konsul Amerika Serikat di Singapura. Tindakan Aceh ini sangat mengkhawatirkan pihak Belanda karena Belanda tidak ingin adanya campur tangan dari luar. Belanda memberikan ultimatum, namun Aceh tidak menghiraukannya. Selanjutnya, pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda memaklumkan perang kepada Aceh. B. Jalannya perlawanan. Sebelum terjadi peperangan, Aceh telah melakukan persiapan sekitar 3.000 orang. Dipersiapkan di sepanjang pantai dan sekitar 4.000 orang pasukan disiapkan di lingkungan istana. Pada tanggal 5 April 1873, pasukan Belanda di bawah pimpinan Mayor Jenderal J.H.R. Kohler melakukan penyerangan terhadap Masjid Raya Baitul Rahman, Aceh. Pada tanggal 14 April 1873, Masjid Raya Aceh dapat diduduki oleh pihak Belanda dengan disertai pengorbanan besar, yakni tewasnya Mayor Jenderal Kohler. Setelah Masjid Raya Aceh berhasil dikuasai oleh pihak Belanda, maka kekuatan pasukan Aceh dipusatkan untuk mempertahankan istana Sultan Mahmud Syekh. Dengan dikuasainya Masjid Raya Aceh oleh pihak Belanda, banyak mengandung para tokoh dan rakyat untuk berjuang melawan Belanda. Tampilan tokoh-tokoh seperti Panglima Polim Tauku, Imam Leobata, Cut Banta, Taungku Cit Tiro, Tauku Umar, dan istrinya Sut Yek Dien. Serdadu Belanda kemudian bergerak untuk menyerang istana kesultanan, dan terjadilah pertempuran di istana kesultanan. Dengan kekuatan yang besar dan semangat jihad, para pejuang Aceh mampu bertahan sehingga Belanda gagal untuk menduduki istana. Pada akhirnya, namun tahun 1873, Belanda mengirimkan ekspedisi militernya lagi secara besar-besaran di bawah pimpinan Letnan Jenderal J. Van Zweten dengan kekuatan 8.000 orang tentara. Pertempuran seru berkobar lagi pada tanggal awal tahun 1874, yang akhirnya Belanda berhasil menduduki istana kesultanan. Sultan beserta para tokoh pejuang yang lain meninggalkan istana dan terus melakukan perlawanan di luar kota. Pada tanggal 28 Januari 1874, Sultan Mahmud Syekh meninggal, kemudian digantikan oleh putranya yakni Muhammad Daud Syekh.
Sementara itu, ketika utusan Aceh yang dikirim ke Turki, yaitu Habib Abdurrahman tiba kembali di Aceh tahun 1879, maka kegiatan penyerangan ke pos-pos Belanda diperhebat. Habib Abdurrahman bersama Tauku Cik di Tiro dan Imam Leung Bata mengatur taktik penyerangan guna mengacaukan dan memperlemah pos-pos Belanda. Menyadari betapa sulitnya mematahkan perlawanan rakyat Aceh, pihak Belanda berusaha mengetahui rahasia kekuatan Aceh, terutama yang menyangkut kehidupan sosial budayanya. Oleh karena itu, pemerintah Belanda mengirim Dr. Zouthoorn atau seorang ahli tentang Islam untuk meneliti soal sosial budaya masyarakat Aceh dengan menyamar sebagai seorang ulama dengan nama Abdul Ghaffar. Ia berhasil masuk Aceh. Hasil penelitiannya dibukakan dengan judul Jehar atau orang Aceh. Dari hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa Sultan tidak mempunyai kekuatan tanpa persetujuan para kepala di bawahnya, dan ulama mempunyai pengaruh untuk yang sangat besar di kalangan masyarakat. Dengan demikian, langkah yang ditempuh oleh Belanda ia melakukan politik divide et impera atau memecah belah dan menguasai. Cara yang ditempuh kaum ulama yang melawan harus dihadapi dengan kekerasan senjata. Kaum bangsawan dan keluarganya diberi kesempatan untuk masuk among praja di lingkungan pemerintahan kolonial Belanda mulai memikat hati para bangsawan Aceh untuk memihak para Belanda. Pada bulan Agustus 1893, Tauku Umar menyatakan tunduk kepada pemerintah Belanda dan kemudian diangkat menjadi Panglima Militer Belanda. Tauku Umar memimpin 250 orang pasukan dengan persenjataan lengkap, namun kemudian persekutu dengan Panglima Palim menghantam Belanda. Tentara Belanda di bawah pimpinan J.B. van Hout berhasil memukul perlawanan Tauku Umar dan Panglima Palim. Tauku Umar menyingkir ke Aceh Barat dan Panglima Palim menyingkir ke Aceh Timur. Dalam pertempuran Maulaboh pada tanggal 11 Februari tahun 1899, Tauku Umar gugur. Sementara itu Panglima Palim dan Sultan Muhammad Daud Sheikh masih melakukan perlawanan di Aceh Timur. Belanda berusaha melakukan penangkapan pada tanggal 6 September tahun 1903. Panglima Palim beserta 1050 orang prajuritnya menyerah setelah Belanda melakukan penangkapan terhadap keluarganya. Hal yang sama juga dilakukan terhadap Sultan Muhammad Daud Sheikh. Pada tahun 1904, Sultan Aceh dipaksa untuk menandatangani plakat pendek yang diisinya sebagai berikut. 1. Aceh menguasai kedaulatan Belanda atas daerahnya. 2. Aceh tidak memperbolehkan berhubungan dengan bangsa lain selain dengan Belanda. 3. Aceh menaati pemerintah dan peraturan Belanda. Dengan ini berarti sejak 1904 Aceh telah berada di bawah kekuasaan pemerintahan Belanda.